Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjanjian pranikah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Aprilia Mugirahayu, NIM 2017-2011152. Yang kedua, ada Syahrani Nursabani, NIM 2017-2011154. Yang ketiga ada Fikna Ayusiani 2017-2011155. Dan yang keempat ada Evika Yulianti 2017-2011156. Dan yang terakhir ada Robian Syah Ashari 2017-2011157. Pada hari ini 25 November 2021 menghadap kepada saya, Tina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jalan Jenderal Sudirman nomor 16 Purwokerto, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, notaris, dan akan disebutkan pada akhir akta ini. Nama: Ari Irham. Pekerjaan: pegawai swasta. Nomor KTP 333-025637189. Alamat: Jalan Letjen Pol Sumarto, Gang Guntur, nomor 219, Karanganjing, Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tempat dan tanggal lahir: Banyumas, 5 November 1997. Selanjutnya, nama: Aisyah Akila. Pekerjaan: PNS. Nomor KTP 337372584182. Alamat: Jalan Raya Muchtar nomor 32, Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 30 Desember 1998. Selanjutnya disebut pihak kedua. Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. Para penghadap, Ari Irham dan Aisyah Akila, menerangkan kepada saya, notaris, bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Pisah harta. Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan. Pasal 2. Harta. Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya. Selanjutnya pasal 3, bukti pemilikan. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan dengan tidak mengurangi hak pilih kedua. Untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, barang-barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing untuk setengah bagian yang sama besar. Kemudian pasal 4, hak-hak para pihak. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing. Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini, pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama. Selanjutnya, pasal 5, biaya-biaya. 1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama. Kedua, pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama. 3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. Pasal 6.
berakhir atau perhitungan menurut hukum. Pertama, pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. 2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik kedua pihak, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. Selanjutnya yaitu pasal 7 tentang lain-lain, bahwa selain daripada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing atau yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, tidak membawa suatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini. Selanjutnya pasal 8 tentang domisili, untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tempat di kantor Pengadilan Negeri Purwokerto. Demikianlah akta ini dibuat dan diselesaikan di Purwokerto 25 November 2021 seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Hotman Paris SH, Najwa Shihab SH, keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang nomor 9 Purwokerto dan Jalan Kedondong nomor 1A Purwokerto sebagai para saksi. Setelah akta ini diselesaikan dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, notaris, mendatangi akta ini. Dibuat dengan Purwokerto 25 November 2021, tertanda pihak pertama Ari Irham dan pihak kedua Aisyah Akila. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.